Pancha is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk tutor saya pada mata kuliah Pancasila MKWN 4110, yaitu Ibu Fathia Rosyida SPD MPD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bimbingan yang telah Ibu berikan pada saya sejauh ini. Perkenalkan, nama saya Dina Agung Putri. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 052846659 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara, dan saya berasal dari UPPJJ UT Medan. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi singkat terkait dengan tugas 1 pada sesi pertemuan 3, sesuai dengan tema yang telah saya pilih, yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara pertama kali lahir dari usulan 3 tokoh penting, yaitu Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPI PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi banyak sekali upaya pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti ideologi negara kita tersebut. Salah satu contoh pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian, ada juga pemberontakan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang juga ingin mengganti Pancasila dengan syariat pedoman Islam sebagai dasar negara. Nah, pemberontakan-pemberontakan tersebut dilakukan atas dasar ketidakpuasan beberapa kelompok terhadap ideologi Pancasila yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi yang mereka anut. Namun, beruntungnya para pendiri bangsa pada saat itu berhasil menemukan solusi untuk mengatasi semua pemberontakan yang terjadi, yaitu dengan cara memberikan ruang dalam ideologi Pancasila untuk dapat menggiring kepentingan berbagai kelompok termasuk nasionalis, Islam, dan lainnya, sehingga Pancasila dapat diterima secara luas sebagai dasar negara. Kemudian, pada tahun 1949 sampai dengan 1950, terjadilah agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Pada masa ini, Belanda sangat berambisi ingin kembali menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, diadakanlah Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November tahun 1949 dengan tujuan untuk membentuk Indonesia menjadi sebuah negara federal dan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Namun, keputusan ini mendapat banyak sekali kecaman oleh rakyat. Rakyat menuntut agar Indonesia kembali dalam bentuk negara kesatuan yang berdiri utuh tanpa adanya bayang-bayang Belanda lagi di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia berhasil melepaskan diri dari RIS dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan ini menandai berakhirnya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB serta dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, kita masuk pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstitut, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Namun, pada masa ini, Pancasila mengalami perubahan ideologi oleh Presiden Soekarno yang dirasa sangat menyimpang, di mana terjadi pengangkatan presiden
presiden seumur hidup sesuai dengan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 serta konsep Nasakom, nasionalisme agama komunisme yang lebih populer daripada konsep Pancasila yang justru membuka peluang bagi berkembangnya ideologi komunisme yang bertentangan dengan Pancasila. Hingga puncak dari konflik tersebut adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI tahun 1965 yang merupakan upaya pemberontakan PKI untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme, namun berhasil ditumpas. Kemudian, pada masa Orde Baru, dari tahun 1966 sampai dengan 1998, tepatnya setelah peristiwa G30 SPKI, Presiden Soeharto yang pada saat itu sedang menjabat, telah memulihkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni tanpa dicampurkan dengan ideologi agama atau komunis seperti sebelumnya. Namun pada masa ini, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan sering sekali dijadikan alat pembenaran kekuasaan pemerintah sepihak atau otoritarisme. Penafsiran Pancasila pun dilakukan secara sepihak dan tertutup, yang kemudian membatasi kebebasan berpendapat dan berpolitik, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Puncak peristiwa ini terjadi pada Mei 1998, di mana pada saat itu terjadi demo besar-besaran di seluruh Indonesia oleh gerakan mahasiswa yang menuntut agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya karena kinerja beliau dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan ini menandai berakhirnya masa Orde Baru. Yang terakhir, ada masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998, yaitu pasca pembubaran Orde Baru sampai dengan sekarang. Pancasila di sini tetap diakui sebagai dasar negara dan ideologi terbuka yang tentunya sejalan dengan tuntutan demokrasi. Pada ini juga terjadi kebangkitan kembali demokrasi, kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, nilai-nilai Pancasila apa saja yang tercermin dalam masa ini? Menurut saya, pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru hingga masa reformasi sampai dengan sekarang, dan semua peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi, jawaban atas cerminan tentang nilai Pancasila yang terjadi tentu saja adalah nilai persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Hal ini bisa kita lihat dari penolakan terhadap pembentukan negara serikat atau RIS dan upaya keras mengatasi berbagai pemberontakan seperti PKI, Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia yang ingin memecah belah bangsa atau mengganti dasar negara, dan keputusan untuk kembali menjadi NKRI pada tahun 1950 merupakan cerminan langsung dari nilai persatuan Indonesia itu sendiri. Sedangkan dalam masa Orde Lama atau demokrasi, meskipun terdapat penyimpangan politik Pancasila dalam konsep Nasakom yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, pada dasarnya ini semua digunakan sebagai alat untuk menjaga persatuan ideologis di tengah keragaman. Tetapi hanya karena diputuskan pada satu pihak saja, maka konsep ini terkesan bahwa melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Masuk pada era Orde Baru, nilai persatuan kembali ditekankan melalui konsep asas tunggal. Meskipun pelaksanaannya bersifat represif, tetapi kehadiran Presiden Soeharto yang mengembalikan ideologi Pancasila secara murni dapat melibatkan ideologi yang lain untuk telah mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Untuk masa reformasi, nilai-nilai persatuan ini diuji kembali di tengah kebebasan untuk bersuara dan berpendapat yang lebih luas sehingga menguji keberagaman dan perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Arus globalisasi dan budaya asing yang semakin besar dapat mengikis identitas nasional dan membuat generasi muda lupa akan akar budaya sendiri. Generasi muda yang sangat aktif di media sosial seringkali percaya dan termakan pada penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan juga perpecahan berdasarkan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Di sisi ini, nilai persatuan berperan besar dalam menuntut generasi muda untuk dapat mempraktikkan toleransi digital dengan cara menjadi individu yang sadar akan rasa persatuan, menyebarkan konten positif, melawan narasi perpecahan, dan menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab ke arah yang lebih baik. Persatuan Indonesia bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang kebanggaan dan kecintaan terhadap produk, budaya, dan identitas nasional. Generasi muda harus mampu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti musyawarah dan kekeluargaan sebagai ciri khas bangsa. Karena kini, persatuan bukan hanya dipertahankan di dunia nyata, tetapi juga di dunia virtual.